Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah sayyidnya, ketuanya, nomor satunya seluruh anak Adam. Wala faqar, dan tidak ada kesombongan. Kalau kita berbicara tentang kelebihan kita, dulu saya anak menteri misalnya, saya selalu ranking pertama misalnya, saya selalu juara misalnya, saya hafal Al-Quran di usia 12 tahun misalnya. Ada kebanggaan, ada kesombongan. Adapun Nabi Muhammad Rasulullah SAW setiap kali berbicara tentang kelebihan beliau, maka tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa kebanggaan. Yang ada bersyukur. Bersyukur kepada Allah menjadi manusia pilihan. Bukan menyombongkan diri, membesarkan diri, pingin dipuji, pingin disanjung, tidak. Termasuk ini ya. Aku sayyidnya seluruh anak Adam. Anak Adam entah berapa miliar, berapa triliun jumlahnya, yang sudah mati, yang sekarang masih hidup, dan nanti akan lahir. Nomor satunya adalah beliau. Kayak apa itu mulianya ya. Dan tentang keutamaan beliau ini butuh berjilid-jilid kitab untuk menulisnya, butuh waktu berhari-hari untuk menjelaskannya kalau sampai tuntas ya. Salah satunya saja, mungkin ini juga belum mewakili, doanya buruk, isinya celaan, cacian, tapi hasilnya baik. Saya kira nggak ada manusia seperti ini ya. Jadi saking mulianya beliau itu, kalau beliau mengatakan ya Allah hancurkan dia, malah jadi bagus, asal dia ini seorang muslim, sahabat. Jadi beliau memohon kepada Allah. Istilahnya ada perjanjian di situ ya. Dan permohonan beliau ini sudah dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, aku ini manusia biasa, bukan malaikat. Manusia biasa tentu kadang marah, kecewa, keki. Nah, kalau sewaktu-waktu aku marah, aku kecewa, aku keki kepada seorang sahabat, tapi sahabat ya, muslim ya, bukan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, bukan. Kepada Abu Bakar misalnya, Umar misalnya, Muawiyah misalnya, Ali bin Abi Thalib misalnya, lalu aku berdoa buruk untuk dia, lalu aku mencaci dia, lalu aku menjelek-jelekkan dia, maka apa? Rubahlah dengan kebaikan ya Allah. Dan doa Nabi ini sudah dikabulkan.
sudah dikabulkan. Oleh karena itu, barangkali antum masih ingat ketika Nabi minta tolong sama Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, panggilkan Muawiyah. Ibnu Abbas pergi nyari Muawiyah, nggak lama datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, Muawiyah sedang makan. Muawiyah sedang makan. Kata Nabi, panggil, suruh kemari. Ibnu Abbas pergi lagi, nggak selang lama datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, ya Rasulullah, Muawiyah masih makan. Berarti makannya banyak ya. Kan mundar mandir ini bukan semenit 2 menit. Kata Nabi, panggil kemari. Ibnu Abbas pergi, nggak lama balik lagi, ya Rasul, Muawiyah masih makan. Sebagai manusia yang bukan malaikat, ya tentu ada rasa sesuatu, marah, ya sama dengan kita marah ya. Maka Nabi mendoakan buruk karena marah ya. Ya Allah, jangan engkau kenyangkan perut Muawiyah. Jelas doa buruk dong. Jangan engkau kenyangkan. Tapi antum tahu, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Abu Daud, ahli-ahli hadis, ketika membawakan hadis ini, judulnya apa? Babnya apa? Keutamaan Muawiyah. Orang yang gak faham, orang yang bodoh, keutamaan dari mana? Kan didoakan buruk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok keutamaan? Ternyata doa tadi memang buruk, tapi oleh Allah dirubah menjadi baik. Kan tadi Nabi sudah bikin perjanjian dengan Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, setiap kali aku mendoakan buruk, mencaci, memaki sahabatku, seorang muslim, gantilah, rubahlah menjadi kebaikan. Dan permohonan Nabi ini sudah dikabulkan oleh Allah. Ya. Maka orang Syiah Rafidah yang sangat benci dengan Muawiyah bawa-bawa hadis itu, terbalik. Justru hadis itu menunjukkan keutamaan Muawiyah. Kenapa? Tadi. Satu lagi, Nabi kedatangan tamu 2 orang, laki-laki. Ngobrollah bertiga. Ini di rumah Aisyah. Aisyah tidak tahu apa obrolan mereka. Setelah sekian lama, Nabi marah kedua orang ini. Entah orang ini ngomong apa, membikin Nabi tersinggung, marah, lalu diusir. Aisyah tersenyum. Melihat ini Aisyah tersenyum. Ya Rasul, aku melihat kebaikan besar sedang diperoleh oleh 2 orang ini. Kenapa Aisyah mengatakan kebaikan? Padahal dicaci oleh dimaki oleh Nabi, dikata-katain, diusir. Tapi Aisyah dengan senyum mengatakan 2 orang laki-laki itu sedang mendapatkan kebaikan besar. Kenapa? Tadi setiap kali Nabi berbuat buruk kepada seorang sahabat, mendoakan buruk, mencaci, memaki, pasti setiap kali itu pula Allah rubah menjadi kebaikan. Saya kira tidak ada manusia seperti ini. Gimana doa baik, doa buruk aja menjadi baik. Tapi sekali lagi, khusus untuk seorang muslim, kafir tidak. Dan tentu sahabat. Kalau tabi'in, atba'u tabi'in, apalagi kita semua kan tidak bertemu beliau. Mana mungkin Nabi marah, tersinggung kepada Imam Syafi'i. Mana mungkin Nabi marah, tersinggung sama Imam Bukhari, orang belum pernah ketemu. Ini khusus sahabat. Ini sekaligus menunjukkan keutamaan sahabat. Ya. Inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemuliaannya, keagungannya tidak tertandingi.
Nabi-nabi yang lain doa pamungkasnya sudah, doa pamungkasnya cuma satu. 124.000 nabi, masing-masing mereka punya satu doa terakhir, istilahnya doa pamungkas. Kalau doa itu dipanjatkan, maka tidak mungkin tidak terkabul. Ya. Seandainya ada seorang nabi memakai doa itu lalu berdoa, ya Allah, rubahlah gunung ini menjadi emas, terkabul. Terkabul, ya. Dan seluruh para nabi, para rasul sudah memakai doa pamungkasnya itu, kecuali aku, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan aku pakai untuk menyelamatkan umatku. Ya. Jadi rupanya kecintaan beliau, pembelaan beliau terhadap umatnya tidak berhenti sampai beliau wafat, masih diteruskan. Ya. Dan insya Allah antum tahu ya, di mana Nabi berada. Kan pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, nanti di akhirat setelah kita dibangkitkan, di mana kami bisa menemui engkau? Nabi menjawab, kalau tidak di Haud, di Mizan, kalau tidak di Sirat. Ya. Jadi mundar-mandir beliau. Kenapa? Memikirkan umatnya. Padahal ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai apa belum kira-kira? Ketika beliau wafat, tugas beliau sudah selesai apa belum? Tentu sudah. Sama dengan kita, sama dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan siapapun taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, beribadah kepada Allah, itu sampai mati. Kalau sudah mati ya sudah selesai, nggak ada tugas lagi. Termasuk beliau Rasulullah Muhammad SAW, tugas beliau sudah selesai ketika beliau wafat. Tapi karena kemuliaan beliau, ya, beliau masih di Haud. Ya, ummati ummatki, wahai umatku, wahai umatku, minumlah haud ini, air telaga ini. Kemudian beliau mengucapkan salim, ya Allah, salim, salim, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Ketika kita sebagai umat beliau melewati sirat, Allahumma salli, Allahumma salli. Ya. Begitu juga ketika amal-amal kita ditimbang, beliau memohon kepada Allah, ya Allah beratkan, ya Allah beratkan amal kebaikan. Padahal kalau beliau mau masuk surga, bersenang-senang di dalam surga, nggak ada urusan. Memang sudah selesai tugas beliau. Tapi luar biasa. Ya. Saya kira tidak ada pemimpin seperti ini. Ya. Ke istri, kuncinya di istri. Istri. Mereka siapa? Tidak. Hah? Karena kan nggak kenal. Ana sayyidu waladi Adam wala faqar. Aku adalah sayyidnya seluruh anak Adam dan tidak ada kesombongan. Yang ada beliau merendah dalam ucapan, dalam perbuatan beliau merendah. Aku makan sebagaimana cara makannya budak. Ya. Itu ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin antum masih ingat bagaimana komentar beliau ketika mendengar Nabi Yusuf apa?
Nabi Yusuf tidak mau disuruh keluar dari penjara. Ya. Setelah Al-Aziz butuh kepada Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf dipersilahkan keluar dari penjara. Nabi Yusuf nggak mau. Ya. Aku masuk penjara karena fitnah si wanita itu. Bereskan dulu. Tidak mau keluar. Apa komentar Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Kalau aku yang jadi Nabi Yusuf, kalau aku yang dipenjara, disuruh keluar dari penjara, tentu aku mau. Kan gak enak di penjara, iya kan? Gak enak di penjara. Nabi Yusuf gak mau keluar, hebat. Kalau aku sudah keluar, gak kuat aku. Kira-kira begitu. Merendah beliau, luar biasa. Padahal siapa yang lebih mulia, beliau apa Nabi Yusuf? Tentu beliau Muhammad Rasulullah SAW. Tapi begitulah orang soleh, begitulah orang baik, tidak merasa lebih, tidak merasa soleh, tidak merasa lebih baik dari yang lain. Ya. Beda dengan kita yang ya segini-segininya, merasa sebagai orang soleh, merasa sebagai orang taat, merasa sebagai ahli ibadah. Ketika kita melihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita nggak pada sholat subuh kesiangan, dengar azan masih ngobrol, kita merasa soleh, merasa baik, merasa ahlul jannah, merasa sudah selamat dari neraka. Itulah kita. Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam tidak seperti itu. Soleh, mulia, taat, tapi tidak merasa taat, tidak merasa soleh. Buktinya seperti itu. Ada lagi ketika ada syubhat bahwa Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan. Buktinya Nabi Ibrahim minta bukti kepada Allah, minta ditunjukkan oleh Allah seperti apa kebangkitan itu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mencari 4 ekor burung, dibunuh, dicacak-cacak, dilumatkan, 4-4-nya itu campur aduk nggak karuan, lalu dibagi 4, lalu panggil satu persatu, hidup lagi dan seterusnya. Tentu pemandangan yang luar biasa ya. Dengan kejadian ini, sebagian orang-orang kufar menuduh Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan. Langsung dibantah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Nabi Ibrahim ragu terhadap kebangkitan, apalagi aku lebih ragu lagi. Gitu. Artinya nggak mungkin Nabi Ibrahim ragu. Permohonan beliau bukan karena beliau ragu, beliau ingin melihat. Beliau yakin betul adanya kebangkitan. Ya. Kalau beliau ragu, aku lebih ragu. Aku ini siapa sih? Kira-kira begitu. Tidak merasa lebih hebat dari Nabi Ibrahim, tidak merasa lebih mulia, lebih soleh, lebih taat dari Nabi Ibrahim. Itulah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, manusia termulia tapi tidak merasa mulia, apalagi di hadapan Allah. Beliau seolah manusia yang penuh berlumuran dengan dosa, menangis, merengek, minta surga, minta diselamatkan dari neraka, mohon supaya dosa-dosanya diampuni. Ya. Kemudian setelah membahas manusia paling mulia, beliau membahas manusia paling mulia nomor 2. Siapa tadi? Iya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau diberi ujian yang luar biasa dahsyat.
Belum pernah ada dan tidak akan ada insyaallah manusia yang diuji seperti beliau. Apa? Disuruh menyembelih anaknya. Coba antum bayangkan deh, bagaimana kita punya anak, dan waktu itu beliau punya anak berapa? Baru satu. Ishak belum lahir kan? Di usia remaja, kata kita mungkin belasan tahun, ya, lagi lucu-lucunya, ya, luar biasa, dan perintahnya cuman lewat mimpi. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim selalu mengajarkan ilmu kepada anak istrinya. Maka demi mendengar ini, Nabi Ismail langsung faham. Karena Ismail diajari ilmu oleh ayahnya bahwa mimpi seorang nabi pasti wahyu. Maka tidak mungkin seorang nabi bermimpi acak-acakan seperti kita. Kalau kita kan mimpinya kacau, ya, nggak karuan. Anda masih ingat ada berapa macam mimpi seorang mukmin kita semua ini? Masih ingat? Ada 3. Ada hadithun nafsi, keadaan diri kita sendiri, dan itu terbawa dalam mimpi, ya. Anak muda misalnya, anak remaja misalnya, ketika pengen sekali dibeliin motor sama orang tuanya, setiap kali mimpi naik motor, setiap kali mimpi beli motor. Ini hadithun nafsi, terbawa ke mimpi, keadaan dirinya dalam dunia nyata itu terbawa ke mimpi. Ini gak ada artinya. Hadithun nafsi. Yang kedua, takhwifus syaitan, rasa takut yang datang dari syaitan. Jadi mimpi yang ngeri, mimpi yang menakutkan, itu dari syaitan. Adakah artinya? Tidak ada. Sama dengan yang pertama, nggak ada artinya. Ya cuma takut saja. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita jangan takut. Untuk menunjukkan bahwa kita tidak takut, maka setiap kali mimpi yang menakutkan itu, kita terbangun, kita disunahkan meludah tipis ke arah kiri. Berapa kali? 3 kali. Sambil memohon kepada Allah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang terakhir baru ini ada artinya. Apa? Busyra minallah. Busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Itu baru ada artinya. Bagaimana mimpinya? Pasti mimpi baik. Nggak mungkin mimpi buruk. Ya, busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Untuk busyra minallah ini boleh ditakwil, boleh ditakbir, boleh ditafsirkan, ya. Dan tafsirnya harus baik. Tidak boleh tafsirnya tidak baik, ya. Mimpi baik, tafsirnya harus baik. Kalau tafsirnya tidak baik, tolak, batil. Seperti sebagian kaum kita itu sering menafsirkan kalau mimpi nikah maka akan ada kematian. Gitu. Misalnya kita mimpi nikah atau melihat pernikahan, kan baik kan? Nikah kan baik. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Itu biasanya akan ada yang mati, entah ayahnya, entah ibunya, entah anaknya, entah suaminya, entah istrinya, entah kakaknya, entah adiknya. Apakah ini hak apa batil tafsir seperti ini? Batil. Karena nikah mimpi baik. Mati baik apa buruk? Mati baik apa buruk? Buruk. Makanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan? Musibah kan? Matinya seorang muslim adalah musibah. Matinya, apalagi matinya muslim dibunuh, ya, terbunuhnya seorang muslim itu lebih dahsyat dari hancurnya Ka'bah kan gitu. Ya. Kalau Ka'bah sampai hancur itu dahsyat luar biasa. Kalau ada seorang muslim kok dibunuh lebih dahsyat lagi, gitu ya. Nah, mimpinya baik, nikah. Kok tafsirnya tidak baik? Nggak boleh diterima. Maka jangan percaya. Jangan percaya. Tentang tafsir dan takbir mimpi ini tidak ada rumusnya. Gitu. Tidak ada pakemnya. Allah dan Rasulnya tidak membuat rumus. Kalau mimpi ini nanti akan ini, mimpi ini enggak. Oleh karena itu, kadang mimpinya sama, tafsirnya beda. Mimpinya sama, tafsirnya beda. Ya. Pernah ada seorang alim ditanya oleh dua orang, yang satu ahlu taat, yang satu ahli maksiat. Pertanyaannya sama, mimpinya sama, tafsirnya beda. Dan dua-duanya kejadian. Atau sebaliknya, mimpinya beda, tafsirnya sama. Ya. Antara Imam Bukhari dengan Imam Syafi'i kalau tidak salah, itu mimpinya beda. Yang satu bermimpi menggali kubur Nabi. Kubur Nabi digali. Yang satu bermimpi Nabi berjalan, belakangnya disapu. Nabi berjalan, belakangnya disapu. Nabi berjalan, belakangnya disapu. Kan beda, mimpinya beda jauh. Tafsirnya sama, ditafsirkan oleh gurunya masing-masing. Apa? Engkau kelak akan memilah mana sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak sahih. Engkau akan mempelajari hadis. Engkau akan menjadi ahlul hadis. Dan betul, dua-duanya menjadi ahlul hadis, luar biasa. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Dengan demikian, maka jangan takalluf. Kalau memang tidak tahu, jangan mikir. Ya, bilang aja saya nggak tahu. Ya, saya mimpi begini. Apa takwilnya? Wallahu alam, saya nggak tahu. Siapa? Syalbani. Syalbani setiap kali, sering kali ditanya tentang takwil mimpi, beliau mengatakan wallahu alam. Saya tidak tahu. Dan beliau, salah satu ucapan beliau adalah, aku tidak mengetahui ilmu takbir mimpi. Ya. Sementara ulama-ulama lain tahu. Padahal sama-sama ulama yang dipelajari sama Al-Quran dan Sunnah. Karena takwil mimpi terserah Allah. Ilmu itu mau diberikan ke siapa. Ya. Nah, karena mimpi seluruh para nabi, para rasul adalah wahyu, maka demi mendengar ayahnya mengatakan, semalam aku bermimpi bahwa aku menyembelih engkau, maka dijawab oleh putranya, ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar. Dengan kalimat insyaallah. Inilah orang saleh. Ya. Kalimat yang keluar adalah insyaallah. Tidak memastikan. Ya.
Dan luar biasa. Saya kira tidak ada dialog seperti ini di muka bumi, nggak ada. Kecuali beliau berdua. Ya. Wahai anak, terpaksa aku harus menyembelih engkau. Ini perintah Tuhan. Nggak ada. Nggak ada dialog seperti ini kecuali Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Ya. Dan jelas Ismail ya, bukan Ishak. Jika para pendeta, para pastor mengatakan yang disembelih adalah Ishak, ini batil. Yang benar, yang rajih adalah Ismail, bukan Ishak. Ishak sepertinya belum lahir. Nah, ada subhat yang beredar di negeri kita ini. Saya pernah mendengarkan. Jadi katanya penyembelihan itu terjadi di hari ketiga, yaitu Yaumun Nahar. Padahal mimpinya 3 hari yang lalu. 8, 9, 10 ya. 10 kan nahar, hari penyembelihan. Arafah dari kata Arafah ya. Arafah itu ya tahulah, Arafah ya itu tahu kan. Tanggal 8-nya Tarwiyah ya. Tarwiyah itu kira-kira terjemahan gampangnya mikir-mikir gitu. Jadi katanya di tanggal 8 itu Nabi Ibrahim nggak yakin, mikir-mikir, apa iya masa ayah disuruh menyembelih anak, masa aku disuruh menyembelih Ismail gitu. Apa iya mikir-mikir gitu. Nah, hari kedua tanggal 9-nya itu Arafah. Oh iya benar, saya harus sembelih Ismail. Tanggal 10-nya pelaksanaan ya. Ini qala wakila dan menyelisihi qaidah ya. Antum tahu setiap kali Allah dan Rasulnya menyuruh sesuatu, wajib kita lakukan apa? Wajib kita lakukan nanti-nanti apa segera? Segera ya. Apalagi seorang Nabi Ibrahim, manusia termulia di muka bumi ini, nomor 2. Tidak mungkin beliau menunda-nunda ketaatan kepada Allah. Adapun tanggal 8 itu hari Tarwiyah, betul. Tanggal 9 itu hari Arafah, betul. Tanggal 10 itu hari Nahar atau Idul Adha, betul. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Maka mestinya Idul Adha lebih besar dari Idul Fitri apa lebih kecil? Lebih besar. Wajib makan-makannya adalah berapa? 4 hari ya. 4 hari ini haram berpuasa, wajib makan, wajib minum ya, berpakaian yang bagus 4 hari, 10, 11, 12, 13. Adapun Idul Fitri cuman sehari. Idul Fitri makannya wajib makan, haram berpuasa cuman sehari. Setelah itu ya kembali seperti hari biasa, tanggal 2 Syawal ya. Yang besar justru Idul Adha. Maka beberapa pesantren sunnah, sekolah-sekolah sunnah mengamalkan ini. Idul Adha liburkan anak-anak sampai tanggal 13. Dari tanggal 10 atau dari tanggal 9 ya. Karena ini memang lebih besar dari Idul Fitri.
wa tallahu lil jabin. Nah, ini detik-detik kemarin kalau tidak salah kita bahas detik-detik menjelang Nabi Ibrahim dibakar. Nah, ini detik-detik menjelang beliau menyembelih Ismail. Ismail tidak disuruh terlentang. Nabi Ibrahim khawatir. Apa? Hatinya, mengkhawatirkan hatinya. Itu sekali lagi orang soleh seperti ini. Walaupun siap mentaati perintah Allah menyembelih anaknya, bismillah, sudah siapkan golok, tapi tetap hati dijaga. Jangan sampai setan masuk, iblis menipu. Maka Ismail tidak disuruh terlentang, tapi tengkurap atau miring, tidak terlihat wajahnya. Nabi Ibrahim khawatir, tidak tega. Detik-detik aku sembelih, aku tempelkan golokku, pisauku di leher Ismail, aku lihat wajah Ismail, bagaimana? Anak satu-satunya. Dan antum tahu sendiri, para nabi, para rasul, tidak ada yang bermuka jelek. Para nabi, para rasul, selain akhlaknya, akidahnya, tauhidnya bagus, wajahnya juga rupawan. Bukan cuma Nabi Yusuf, bukan cuma Nabi Yusuf, seluruh para nabi, para rasul rupawan, tampan, ya. Apalagi umur belasan, kayak apalagi anaknya. Nah, khawatir tidak tega lalu dibatalkan, maka jangan sampai terlihat wajah Ismail, ya, tidak terlentang. Lalu ditempelkanlah pisau itu, golok itu, ya. Dan inilah orang yang soleh, ya. Jadi walaupun bisa sanggup tetap menjaga berbagai macam kemungkinan. Ini ternyata beda dengan kita. Kita merasa amanah, Allah, saya enggak masalah, ya. Mau perempuan cantik kayak apa goda saya, insya Allah saya enggak tergoda. Itu kesombongan kita, ya. Biasa saya, yang kayak gitu saya biasa, enggak tergoda saya, ya. Mau datang ke saya bawa amplop tebel, iming-iming sekian ratus juta, sekian miliar nyuap saya enggak tergoda. Itulah kita, merasa aman, merasa soleh, merasa bisa. Adapun orang-orang soleh tidak seperti itu. Lihat tadi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau aku yang jadi Nabi Yusuf disuruh keluar dari penjara, aku tentu sudah keluar. Begitu. Kalau kita kebalik, kita punya teman satu alma mater sekarang jadi wali kota terus korupsi, kita bilang apa? Coba kalau saya yang jadi wali kota, aman duit negara. Itu merasa amanah, merasa hebat, ya sayang aja saya nggak jadi wali kota. Coba kalau saya jadi wali kota, aman uang negara insya Allah. Merasa jujur, merasa amanah, padahal kan belum diuji. Tahu dari mana orang belum diuji, ya. Rupanya kita beda dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak merasa kuat, ya. Maka beliau memohon dan kita mencontoh beliau, ya Allah, jangan uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Karena Allah seringkali menguji kita dengan ujian yang kami tidak sanggup, yang kita tidak mampu memikul ujian itu. Sering sekali. Saya kira antum pernah, ya. Antum pernah diuji oleh Allah dengan pembeli. Antum berdagang misalnya, ya, pembeli beli banyak gitu.
Lalu pembeli ini, ya saya mau beli banyak nih, ya. Tapi ini ya, ini dari Jepang ya, bukan dari Cina ya. Padahal kita tahu persis dari Cina. Lalu kita, ya doang. Tapi benar ini dari Jepang ya, bukan dari Cina. Ya doang. Kita nggak tahan uji. Ya. Kalau kita tahan uji, kita enggak, ini dari Cina, bukan dari Jepang. Ya, nggak jadi beli, ya bagian dari takdir. Wallahu. Ya silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.